Selamat berjumpa kembali pada mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan untuk kelas 12 akuntansi. Kompetensi dasar 311 mengevaluasi hasil kegiatan usaha dan kompetensi dasar 411 membuat perencanaan tindak lanjut hasil evaluasi usaha. Evaluasi hasil kegiatan usaha ini berisi materi tentang pengertian evaluasi, manfaat evaluasi, analisis evaluasi, evaluasi dengan SWOT, evaluasi internal dan evaluasi eksternal. Dalam sebuah unit usaha, evaluasi dapat diartikan sebagai proses pengukuran efektivitas strategi yang digunakan dalam usaha mencapai tujuan perusahaan. Tujuan evaluasi usaha adalah untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan pelaksanaan usaha, apakah sudah berjalan sesuai rencana dan memberikan hasil sesuai harapan, atau justru sebaliknya. Adapun beberapa manfaat dari evaluasi usaha adalah sebagai berikut. 1. Memperkecil risiko kegagalan dan memperbesar peluang keberhasilan usaha. 2. Mengetahui kekurangan-kekurangan usaha yang perlu diperbaiki. 3. Mengetahui apakah usaha selama ini sudah dapat menutupi biaya operasionalnya. 4. Mengetahui kekuatan usaha sehingga perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan lagi. 5. Mengetahui apakah usaha sudah mencapai sasaran atau target yang telah ditetapkan. Pelaksanaan evaluasi memiliki beberapa analisis. Berikut adalah analisis-analisis yang dapat dilakukan untuk mengevaluasi sebuah usaha atau kelayakan usaha. Analisis aspek pasar, yaitu mengetahui seberapa besar luas pasar, pertumbuhan permintaan, dan pangsa pasar dari produk usaha selama ini. Analisis aspek teknis, yaitu mengetahui apakah cara, penggunaan sarana, prasarana, dan teknologi sudah sesuai. Analisis aspek finansial, yaitu mengetahui kondisi finansial usaha yang sudah dijalankan menurut data akuntansi. Evaluasi dengan analisis SWOT meliputi strength, kekuatan, weaknesses, kelemahan, opportunities, peluang, dan threat, ancaman. Strength merupakan kekuatan yang dimiliki perusahaan atau organisasi yang dapat memberikan pengaruh positif pada saat ini ataupun di masa yang akan datang. Contoh analisis yang dapat dilakukan untuk mengetahui kekuatan usaha kita antara lain dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Kelebihan apa yang dimiliki oleh usaha Anda secara keseluruhan? 2. Apa yang membuat usaha Anda lebih baik dari pesaing? 3. Nilai tambah apa yang telah diberikan usaha dan disukai pelanggan? 4. Apa yang menyebabkan usaha Anda mendapatkan penjualan? 5. Inovasi apa yang sudah dilakukan usaha dan tidak dimiliki oleh usaha lain? Weaknesses merupakan kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi yang dapat memberikan pengaruh negatif pada saat ini ataupun di masa yang akan datang. Contoh analisis yang dapat dilakukan untuk mengetahui kelemahan usaha antara lain dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Apa yang masih menjadi kekurangan dari usaha Anda? 2. Apa masalah dan kendala yang paling sering terjadi di dalam usaha? 3. Faktor apa yang sering menyebabkan berkurangnya penjualan? 4. Apa hal yang paling sering dikomplain oleh konsumen? 5. Penjualan pada jenis produk apa yang masih lemah? Opportunities adalah peluang atau kesempatan di luar perusahaan atau organisasi yang dapat memberikan peluang untuk berkembang di kemudian hari. Contoh analisis yang dapat dilakukan untuk mengetahui peluang usaha antara lain dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikut. 1.
Adakah penjualan produk pesaing yang melesat? 2. Adakah lokasi lain yang dapat dijadikan cabang atau perluasan penjualan? 3. Perkembangan atau tren apa yang sejalan dan dapat digunakan untuk usaha? 4. Adakah kerjasama dengan pihak lain yang menguntungkan untuk usaha? 5. Adakah kebijakan pemerintah yang dapat menguntungkan usaha? Threat adalah analisis untuk mengetahui ancaman-ancaman apa saja yang mungkin akan dihadapi oleh perusahaan atau organisasi yang dapat menghambat laju perkembangan perusahaan atau organisasi. Contoh analisis yang dapat dilakukan untuk mengetahui ancaman usaha antara lain dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Hambatan apa yang sedang dihadapi, terutama yang berasal dari luar usaha? 2. Hal apa saja yang dilakukan oleh pesaing di sekitar usaha? 3. Perkembangan teknologi apa yang menyebabkan ancaman bagi usaha? 4. Adakah perubahan peraturan pemerintah yang akan mengancam perkembangan usaha? 5. Apakah era revolusi industri 4.0 akan meruntuhkan usaha? Secara umum, analisis SWOT dibagi ke dalam dua kategori, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam usaha, yaitu faktor kekuatan dan kelemahan. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar usaha, yaitu peluang dan ancaman. Adapun beberapa hal yang merupakan bagian dari faktor internal yang dapat dievaluasi adalah sebagai berikut. Produk dan perangkatnya, sumber daya keuangan, sumber daya manusia, properti teknologi terkini, kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan, kemampuan pemasaran dan kemampuan distribusi. Tindakan-tindakan setelah evaluasi internal. 1. Mempertahankan kekuatan-kekuatan yang dimiliki usaha dan memiliki target meningkatkan pencapaian hasil. 2. Memperbaiki kekurangan dan mencari solusi sehingga tidak menjadi kelemahan terus-menerus. 3. Membuat strategi-strategi baru untuk meningkatkan kekuatan dan mengatasi kelemahan usaha. 4. Membuat jadwal pelaksanaan strategi. 5. Melakukan pelaksanaan strategi sesuai jadwal waktu yang ditetapkan. Kemudian kembali melakukan evaluasi pada waktu yang telah ditetapkan. Beberapa hal yang merupakan bagian dari faktor eksternal adalah sebagai berikut. Tren bisnis, budaya masyarakat, kondisi sosial, politik, dan ideologi, kondisi perekonomian negara, peraturan dan kebijakan pemerintah, dan perkembangan teknologi. Tindakan-tindakan yang perlu dilakukan setelah melakukan evaluasi kekuatan dan kelemahan antara lain sebagai berikut. Merespon evaluasi yang menyatakan adanya peluang baru. Mempersiapkan strategi-strategi untuk merespon peluang-peluang baru. Membuat strategi persiapan untuk mengatasi ancaman. Membuat jadwal pelaksanaan strategi khususnya untuk peluang. Dan melakukan pelaksanaan strategi sesuai jadwal yang ditetapkan. Demikian video pembelajaran untuk kompetensi dasar 3.11, mengevaluasi hasil kegiatan usaha, dan 4.11, membuat perencanaan tindak lanjut hasil evaluasi usaha. Sekian dan terima kasih.